Halo semua, selamat sore dari sini. Saya mau lanjutkan pembacaan Yohanes 6 ayat yang ke-30. Kemarin kita baca sampai ayat yang 29. Mau lanjutkan dengan pertanyaan yang saya utarakan terakhir, yaitu makanan apakah yang memberikan kehidupan kekal. Nah, ini jawabannya pada ayat yang berikutnya. Sebelum kita mulai, kita doa dulu ya. Bapa Surgawi, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami boleh baca kembali bersama-sama. Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih karena Engkau sendiri yang akan menyingkapkan firman-Mu supaya kami bisa mengerti Tuhan dan bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, ayat 30 kita baca sama-sama. Maka kata mereka kepadanya, kata orang-orang Yahudi, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Padahal ini orang-orang yang bertanya, mereka ini juga orang-orang yang sudah makan roti yang tadinya cuma 5 roti dan 2 ikan, itu bisa memberikan makanan untuk ribuan orang. Bisa mengenyangkan ribuan orang sampai ada sisanya 12 bakul penuh. Orang-orang yang sama ini yang bertanya, kamu itu punya tanda apa? Kayaknya nggak masuk akal, nggak ngerti deh gimana cara berpikir mereka saat itu. Ayat 31. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Jelas ini seperti yang Tuhan Yesus katakan, meskipun mereka itu sudah melihat bukti apa yang telah Tuhan Yesus perbuat, toh mereka masih kurang percaya juga. Sudah melihat gimana Tuhan membuat 5 roti dan 2 ikan bisa membuat kenyang ribuan orang. Paling sedikit 10.000 orang itu dalam 1 hari. Ya, dan meskipun mereka mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus hari itu, tetap mereka belum mau percaya. Jadi makanan kekal itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena Tuhan Yesus itu, kita ingat di Yohanes 1 ayat 1, bahwa firman itu adalah Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu kemudian telah menjadi daging dan hidup di antara kita. Jadi Tuhan Yesus itu firman, kalau kita orang-orang Kristen yang sudah lama, yang sudah banyak tahun mendengarkan firman Tuhan, pasti pernah mendengar atau juga pernah baca di mana dikatakan bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah, yaitu firman-Nya. Nah, ini firman ini adalah Yesus sendiri yang menjadi daging, dan itulah makanan kekal bagi kita manusia. Mungkin secara pikiran gak masuk akal,
terlalu membingungkan. Tetapi inilah perkataan Tuhan Yesus itu adalah perkataan rohani, bukan perkataan kedagingan. Ya, jadi yang membuat kita kenyang secara rohani, secara kejiwaan, yang bisa memenuhi batin kita, bisa memuaskan kehausan batin jiwa kita ini adalah Yesus sendiri. Ini yang dikatakannya. Tetapi masalahnya, orang-orang ini nggak percaya. Dan ini juga pertanyaan buat kita semua, apakah kita sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus itulah makanan yang sesungguhnya untuk setiap kita. Supaya kita itu tidak lagi kelaparan dan kehausan untuk mencari hal-hal yang duniawi yang akhirnya buntut-buntutnya membinasakan kita. Ayat yang ke-37, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Tidak akan kubuang ini berarti tidak akan aku tolak. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi jelas, Tuhan Yesus itu tahu sekali untuk apa dia datang ke dunia. Jadi dia bukan datang atas namanya sendiri. Dia mengingat untuk apa dia datang, misi dan visinya. Yaitu untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Supaya tidak ada satupun yang binasa. Ya, jadi setiap orang yang mau percaya. Ayat ke-39, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi ini Tuhan Yesus tekankan lagi. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi keinginan Bapa Surgawi itu mengirim anaknya yang tunggal, supaya setiap yang mendengar perkataannya, yang melihat perbuatannya itu menjadi percaya, bahwa dia itulah utusan Allah, dan dia barang siapa yang percaya kepadanya akan mendapat kehidupan kekal, dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Ayat ke-41, maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari sorga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Ya, jadi kembali lagi hal kepercayaan kita. Seperti orang-orang ini Yahudi itu mereka dia kan ini kembali ke kita baca sebelumnya, dia dan murid-muridnya itu kembali ke Kapernaum. Kapernaum itu adalah tempat dia tinggal bersama murid-muridnya dan juga ada keluarganya di sana. Jadi mereka bilang, gak mungkin kamu ini datangnya dari sorga. Karena apa? Karena kita semua tahu. Kita tahu siapa ibu kamu, bapak kamu, keluarga kamu itu semua kami kenal. Kan gak mungkin kamu itu datangnya dari surga. Tetapi Tuhan Yesus tidak memperdebatkan hal itu.
Karena buat dia, ini menurut pendapat saya ya, kalau orang sudah tidak mau percaya meskipun sudah lihat bukti tapi tidak mau percaya, percuma untuk diajak untuk mau berdebat dengan orang itu, karena dia keputusannya sudah tetap di kepalanya atau di hatinya, jadi udah nggak bisa diganggu gugat. Nah, orang yang seperti ini sulit untuk diyakinkan. Dan kita lihat bahwa Tuhan Yesus itu sudah berusaha untuk meyakinkan mereka, toh mereka nggak mau percaya. Jadi kembali lagi juga untuk setiap kita. Firman ini sudah berkata bahwa Tuhan Yesus itu adalah Sang Juru Selamat. Sekarang pertanyaannya juga itu untuk kita sebagai umat Kristen yang sudah percaya, apakah kita sungguh-sungguh percaya atau kok kita hanya separuh percaya? Kalau kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus itu datangnya dari Allah dan dia itu adalah firman yang hidup, maka kita akan percaya perkataannya, akan firmannya. Dan kita akan mau dengan segenap hati mengikuti jalan-jalannya, mengikuti kehendaknya. Iya kan? Itu logis, iya kan? Jadi kalau kita mempercayai seseorang, kita percaya perkataannya, dan apalagi ini perkataan anak Allah yang diutus oleh Allah sendiri, yang adalah juru selamat kita. Jadi perkataannya itu melampaui dari setiap perkataan siapapun. Jadi kalau Tuhan Yesus bilang kita perlu mengasihi dan mengampuni musuh kita, tetapi hati kita rasanya gak sanggup. Tapi Tuhan bilang, selama kamu tidak mengampuni yang bersalah kepada kamu, maka Bapa yang di surga juga tidak mengampuni kamu. Tapi kemudian ada orang, mungkin orang tua kita, saudara kita yang bilang, ngapain orang kayak gitu diampuni? Dia nggak layak, dia sudah terlalu menyakiti perasaan kamu udah diinjek-injek, kamu sudah dipermalukan. Jadi untuk apa orang seperti itu diampuni? Ya, jadi kita mesti kembali lagi. Kalau kita bilang kita percaya Yesus Kristus, berarti kita percaya firman-Nya, berarti kita mau dengan segenap hati berkata, Tuhan, aku mau mengikuti perintah-Mu. Karena Engkau telah mengampuni dosa-dosaku, maka aku juga mau mengampuni setiap orang yang bersalah padaku. Meskipun hati ini sakit Tuhan, tapi aku percaya Engkau bisa juga menyembuhkan sakit hatiku, luka batinku. Jadi itu efeknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kalau Tuhan Yesus bilang kasihilah saudaramu, meskipun ini orangnya nyebelin, meskipun membuat kamu sering kesal, mungkin itu suami kamu, mungkin itu saudara, adik-adik atau kakak atau anak-anak, siapa aja, mungkin kolega kerja, tapi Tuhan bilang kasihilah mereka. Ya, itu salah satu firman Tuhan. Jadi inilah satu contoh yang saya bawakan. Apa yang dimaksud dengan percaya? Kita percaya Yesus Kristus anak Allah, maka kita diselamatkan. Dan kita bisa lihat dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana kita menerapkan kepercayaan kita itu. Oke, sampai di sini dulu. Tadi saya baca sampai ke ayat 47. Oke, sampai besok. Tuhan berkati. Dadah.